saudara, kita angkat pujian Dia Allah. Katakan rohmu yang hidup, haleluya Yesus Tuhan, penuh mengalir dalamku. Oh jiwaku tenang, jiwaku tenang bersama dalam naunganmu. Sekali lagi katakan rohmu yang kudus, rohmu yang kudus, pulihkanku, Kaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu, ku hidup oleh anugerah yang menyertai, oh yang menyertaiku, yang menyertai. Buka hati untuk jalanmu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh mesra di altar-Mu. Lebih cukup katakan, buka hati untuk jemaat-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyerah. Bapak Ibu saja yang katakan Amin. Tuhan, membuka hati kami, biarlah Engkau menjamah seluruh hidup kami ya Roh Kudus. Kami mau lebih lagi Tuhan berserah penuh di dalam hadirat-Mu. Biarlah Engkau saja yang mengambil alih hidup kami ya Roh Kudus. Oh, haleluya. Oh, Rohku buka hati. Haleluya. Jamahlah kami ya Roh Kudus. Kami berserah penuh di hadirat-Mu.
Tuhan cuma mau hati kita. Dia cuma mau kita datang menyerahkan hidup kita. Mari kita jujur sama Dia. Kita buka seluruh hidup kita, hati kita, untuk kita menyembah Dia. Jangan lewatkan kesempatan yang ada Bapak Ibu. Mari sembah Dia. Biarlah ini menjadi gaya hidup kita. Bukan hanya sekedar datang beribadah setiap minggu, tetapi Bapak Ibu, ini menjadi gaya hidup kita untuk menyembah Dia, mengagungkan namanya. Haleluya, ini hidup kami Tuhan. Kami mau lebih lagi menyembah-Mu. Biarlah ya Roh Kudus, penyembahan menjadi gaya hidup kami. Biarlah kami datang menyembah-Mu Tuhan. Hosana bagi-Mu, Hosana, Hosana bagi-Mu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, jangan berdiam diri. Dia mau melihat kita. Dia mau untuk kita datang menyembah Dia. Angkat suaramu, sembah Dia. Ayo, ini lahir dari hati kita untuk menyembah Dia. Bukan hanya dengan paksa kita datang menyembah Dia. Haleluya, Yesus, Yesus Tuhan. Ini hidup kami. Ya Bapa, ya Bapa. Bersyukur menyala seperti Engkau. Ia adalah masyarakat-Mu. Oh, ia adalah masyarakat-Mu. Haleluya, Bapak Ibu Saudara, untuk bangkit berdiri. Mari katakan, kudus, 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 kudus. Engkau Allah Maha Kuasa, layak dipuji. Haleluya, layak disembah sebab Engkau kudus. Saudara sejaya katakan
Allah yang layak dipuji. Dia adalah Allah yang layak disembah. Angkat tanganmu, katakan engkau kudus, kudus. Engkau Allah, oh Maha Kuasa, layak dipuji, layak disembah. Engkau kudus, kudus. Engkau Allah, Maha Kuasa, layak dipuji, layak. Sekali lagi katakan, engkau kudus, kudus. Engkau Allah, Maha Kuasa, layak dipuji, layak disembah, layak disembah. Amin. Katakan you are holy, holy, are you Lord God Almighty, Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Oh, you are holy, holy. Lord, say, are you Lord God Almighty? Worthy, worthy is the Lamb. Oh, worthy is the Lamb. Oh, you are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Oh, worthy is the Lamb, worthy, worthy is the Lamb. Sekali lagi, you are holy, oh, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Oh, you are holy, yes, holy. Are you Lord God Almighty? Oh, worthy, worthy is the Lamb, worthy. Oh, you are holy, oh, holy. I don't know what to say. Are you Lord God Almighty? Oh, worthy is the Lamb, worthy, worthy is the Lamb. Oh, you are holy, oh, holy. Oh, are you Lord God Almighty? Oh, worthy is the Lamb, 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 worthy is the Lamb. Amen. Katakan sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak. Aku, oh Yesus, Raja di atas segala raja. Bapak Ibu sekali lagi katakan, sebab kau Allah, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak.
Yesus, Raja di atas segala raja segala rawase. Terima pujian segala terima pujian segala ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, Raja, Raja di atas segala raja, Raja, Raja di atas segala raja. Berikan kemuliaan, berikan sorak-sorak bagi Dia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala puji, segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Engkau adalah Allah yang layak disembah, layak dipuji Tuhan. Ini hidup kami Tuhan Yesus, kami sudah mempersembahkan hidup kami. Biarlah Tuhan apa yang kami lakukan menjadi korban yang hidup, kudus, bahkan yang berkenan kepadamu Bapa. Dan di saat ini Tuhan Yesus, kami mau bersorak-sorai, kami mau berlompat-lompat bagi nama-Mu Tuhan. Bebaskan roh kami ya Roh Kudus. Biarlah Tuhan hari ini Tuhan menjadi hari kemenangan bagi kami. Kami yakin dan percaya Tuhan Engkau hadir di tempat ini menjamah kami, membebaskan roh kami untuk memuji, bahkan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami sudah siap untuk memuji, bersorak-sorai bagi nama-Mu. Yang percaya dan bersuka cita, mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara boleh salam kiri kanan, katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa. Bapak Ibu yang di online juga bersuka cita, amin. Haleluya. Siap bermuji menyembah Tuhan, amin. Haleluya. Bertepuk tangan bagi nama Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperan nanti. Bertepuk tangan. Haleluya. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Katakan satu-satunya, satu-satunya penebus. Nyalakan apa Bapak Ibu? Amin. Bangkit. Haleluya. Tuhan, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita di dalam kita. Oh, masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Haleluya. Saya lihat ini yang di Zoom semuanya bersuka cita, tapi yang di onsite ini waduh, belum ada sukacita ini Bapak Ibu. Harus lebih semangat lagi, amin. Haleluya, lebih semangat lagi, katakan amin. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Mari kita tinggikan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Katakan bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang gantiku. Bertepuk tangan. Oh, oh, oh. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa. Katakan satu-satunya, satu-satunya menebus kalahkan maut. Haleluya. Bangkit dan hidup semuanya
dahsyat, amin. Haleluya. Bapak Ibu, kalau saya bilang Allahku dahsyat, saya bilang Allahku, Bapak Ibu boleh katakan dahsyat. Bisa Bapak Ibu? Bisa? Waduh, tidak ada suara ini Bapak Ibu. Sekali lagi, apakah saya bilang Allahku, Bapak Ibu menjawab dahsyat. Oke? Semangat lagi ya Bapak Ibu. Yang di Zoom semangat, amin. Haleluya. Allahku dahsyat. Sekali lagi, Allahku dahsyat. Oke, sekarang 3 kali ya Bapak Ibu. Allahku dahsyat, dahsyat, dahsyat. Bisa? Haleluya. Yang di ini dulu ya. Yang di onsite dulu. Allahku dahsyat, dahsyat, dahsyat. 3 kali ya Bapak Ibu. Sekali lagi, Allahku dahsyat. Lebih semangat lagi, Allahku dahsyat. Oke, sekarang yang di Zoom ya. Haleluya, Allahku. Amin. Sekali lagi, Allahku dahsyat, dahsyat. Sekarang kita sama-sama, amin. Allahku dahsyat, dahsyat, dahsyat. Sekali lagi, Allahku dahsyat, dahsyat, dahsyat. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Allahku dahsyat. Terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama katakan, Allahku dahsyat, berkuasa. Allahku dahsyat, berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat, berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan. Haleluya. Ku dahsyat, berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan sekali lagi. Allahku dahsyat, berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Allah kita dahsyat, Allah yang sungguh luar biasa. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan, dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung. Dari mana Bapak Ibu? Dari pulau-pulau, lembah, gunung-gunung. Oh, katakan kemuliaannya, disaksikan. Kebesarannya diceritakan. Yesus, haleluya. Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari lembah, gunung-gunung, haleluya. Semuanya katakan, Allahku dahsyat, berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat, berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Amin Tuhan, Kau yang dahsyat. Dari utara ke selatan, terdengar pujian. Haleluya. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus. Yes Tuhan. Dari mana? Terus lembah, kemudian gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan. Oleh kebesarannya diciptakan. Namanya Yesus, nama Yesus. Amin. Nama Yesus disanjung. Dari amin, gunung, lembah, gunung-gunung yang tinggi.
tanganmu Bapak Ibu. Sekali lagi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggi sekali lagi ya, jangan malu bawa ke tanganmu untuk Tuhan. Haleluya. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Oh Allah, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu, tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Berikan kemuliaan sorak-sorak bagi Allah kita. Haleluya. Bapak Ibu sudah berkeringat, amin. Sudah puas semuanya ya. Haleluya. Saya mengundang Bapak Ibu untuk duduk kembali. Dan untuk selanjutnya kita akan mendoa persembahan dulu. Kemudian doa syafaat saya persilakan nanti untuk Ibu Reni. Oke, kita akan doa persembahan. Kita akan membawa persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Saya akan undang Ibu Reni akan pimpin kita di dalam doa persembahan. Maju sedikit Ibu ke depan. Ya. Oke. Mari kita satukan hati kita ya. Suaranya kedengar. Suaranya dengar apa? Suara Bu Reni dengar? Shalom. Sudah nyala belum? Shalom. Shalom. Nggak dengar katanya Ci. Shalom. Ya, oke. Ya, mari kita satukan hati ya. Sebelum kita memulai, mari kita bacakan dulu firman Tuhan di 2 Korintus 9 ayat 10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Dan juga ada tertulis bahwa hendaklah kita masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Luar biasa ya. Kita sudah diberi dulu, baru kita membawa ya. Mari kita satukan hati. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan seberapa kami Tuhan hari ini Tuhan yang sedang menerima berkat rohani daripada Engkau Tuhan. Amin. Yang kami merasakan luar biasa hadirat-Mu Tuhan menjamah setiap jiwa. Kami mengucap syukur Tuhan sepanjang 1 minggu terakhir ini Tuhan Kau sudah memberkati kami dengan berkat kesehatan, berkat perlindungan, berkat kasih karunia, berkat kesatuan hati, berkat dan berkat-berkat lainnya Tuhan. Engkau sungguh luar biasa, Engkau memberi terlebih dahulu, Engkau mati di kayu salib terlebih dahulu mengasihi kami Tuhan. Seberapa kami Tuhan yang saat ini Tuhan membawa persembahan-persembahan yang sudah Kau sediakan di tangan kami, di hati kami Tuhan, yang mentransfer ataupun membawa di onsite ataupun online Tuhan. Biar Tuhan Engkau sendiri Tuhan yang menguduskan, menyucikannya Tuhan. Biar semua persembahan ini menjadi luar biasa Tuhan, menjadi berkat bagi banyak jiwa, menjangkau banyak jiwa. Pakai Efata lebih dalam lagi Tuhan, untuk memberkati jiwa-jiwa terhilang Tuhan. Biar kerajaan-Mu dibesarkan, biar nama-Mu ditinggikan, biar nama-Mu Tuhan menjadi kekal selama-lamanya. Karena kami mengasihi Engkau Tuhan, kami memberi dengan sukacita. Terima kasih Tuhan untuk setiap hati yang sudah membawa dengan hati bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Haleluya. Thank you Ibu Reni. Bapak Ibu sekalian, sambil saudara memberi bagi pekerjaan Tuhan, kita akan lihat news. Silakan. Shalom Bapak Ibu Saudara, saya Sarah Elizabeth Tampono akan membawakan Efata News minggu ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu memberikan persembahan baik persepuluhan, 2 sulung, dan ucapan syukur, dapat memberikannya secara langsung atau melalui transfer bank account berikut ini. Hadirilah ibadah raya pertama yang diadakan pada setiap hari Minggu pukul 7 pagi 00 waktu Indonesia Barat atau jam 10 pagi waktu Sydney.
Dan ibadah yang kedua diadakan pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat atau pukul 1 siang waktu Sydney. Kami juga mengundang Bapak Ibu Saudara untuk dapat hadir dan bergabung bersama kami dalam doa malam yang diadakan setiap hari Senin dan Rabu pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat atau 20.30 waktu Sydney. Halo adik-adik terkasih, jangan lupa join ya dalam ibadah Kids Ministry yang diadakan pada setiap hari Selasa pukul 17.00 waktu Indonesia Barat atau 20.00 waktu Sydney. Untuk memperdalam kita akan kebenaran firman Tuhan, kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bergabung bersama dengan kami dalam pengajaran Bible Study yang diadakan pada setiap hari Jumat pukul 17.30 waktu Indonesia Barat atau pukul 20.30 waktu Sydney. Hadirilah Saturday Morning Worship and Praise yang diadakan pada setiap hari Sabtu pada pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat atau pukul 10 pagi waktu Sydney. Hai sobat-sobat muda yang luar biasa, kami mengundang sobat-sobat untuk menghadiri Ephata Youth yang diadakan 2 kali dalam sebulan pada hari Minggu pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa join ya teman-teman. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, untuk merayakan anniversary gereja yang pertama, kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk menghadiri ibadah ucapan syukur yang diadakan pada hari Minggu tanggal 21 September 2025 yang bertempat di Gereja Ephata Church Malang. Dan sekaligus kita akan bertemu dengan Bapak Gembala yang datang dari Australia. Jangan lupa join ya. Halo Bapak Ibu Saudara, tidak terasa sudah hampir 1 tahun pertemuan retreat sudah kita lakukan pada tahun 2025 ini. Dan pada kali ini kita akan mengadakan pertemuan retreat yang keempat kalinya yang bertepatan pada tanggal 23 sampai 25 Januari 2026. Dan yang pastinya kami akan memberikan fasilitas yang nyaman dan gratis untuk saudara-saudari yang setia, aktif melayani dan beribadah di gereja Ephata. So, jangan lewatkan kesempatan yang ada, ajak kerabat, keluarga, dan teman-teman untuk aktif dan setia beribadah di gereja Ephata. Dan kami rindu kita semua akan berkumpul bersama dalam pertemuan retreat 2026. Sampai ketemu di retreat tahun 2026. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi nomor berikut ini atau mengunjungi website dan sosial media Ephata Church lainnya. Demikianlah Ephata News minggu ini. Saya Sarah Elizabeth Sambono. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Oke, thank you media. Tuhan berkati. Bapak Ibu, kita akan sebelum mendengarkan firman kita akan doa syafaat. Oke, Pastor Teki akan memimpin kita di dalam doa syafaat sebelum firman Tuhan. Silakan Pastor. Tolong dibuka Pak Willy. Tolong diterima. Sylvia. Ini. Mari Bapak Ibu-Ibu kita doa syafaat ya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur di hadapan Engkau Tuhan pada pagi hari ini Bapak. Bapak firman-Mu mengatakan Matius pasal 18 ayat 20, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Bapak, Engkau gembala yang baik, Engkau yang menuntun kami ke tempat rumput yang hijau, Engkau yang menuntun kami ke tempat air yang jernih, Engkaulah mata air kehidupan bagi kami Bapak. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk bangsa-bangsa di 7 benua Bapak, kami percaya Tuhan Kau berkati bangsa-bangsa yang ada di dunia ini Bapak. Kami percaya Kau berkati para pemimpin dari yang tertinggi sampai terendah Tuhan.
Kau berikan hikmat farifat Tuhan. Kau berkati juga para hamba-hamba Tuhan yang ada di berbagai negara Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau pakai lebih lagi untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan misi-Mu juga terjadi bagi bangsa-bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau juga berkati para misionaris Bapa yang melakukan pekerjaan di ladang Kau Tuhan. Berkati mereka Tuhan. Dan juga yang mengalami persekusi Tuhan, tolong Tuhan, berikan kekuatan, ketabahan Tuhan dalam menghadapi segala permasalahan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa, memperhatikan setiap apa yang manusia lakukan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Raja segala Raja Tuhan. Bapa, firman mengatakan Yeremia pasal 29 ayat 7, usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan-Mu. Bapa, kami berdoa untuk bangsa Indonesia. Berkati bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Berkati para pemimpin Tuhan. Berkati pemimpin dari yang tertinggi sampai terendah Tuhan. Berikan hikmat farifat Tuhan. Berikan kekuatan, perlindungan Tuhan. Apa yang mereka putuskan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Kami percaya bangsa Indonesia Engkau pulihkan Bapak dalam nama Yesus Bapak. Bapak, kami percaya Tuhan, beberapa hari waktu yang lalu sampai sekarang ini terjadi demo Tuhan. Kami percaya setiap bangsa Indonesia yang alami terjadi Bapak seturut kehendak-Mu Bapak. Dan juga kami percaya Tuhan, itu saya izin dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan juga berikan kesadaran bagi orang-orang yang melakukan anarkis Tuhan, tindakan kejahatan apapun Tuhan, tolong sadarkan mereka Tuhan, dan juga memberikan Tuhan kekuatan ketabahan yang mengalami korban Tuhan. Terima kasih Bapak, Kau pakai bangsa Indonesia untuk kebangunan rohani Bapak. Terima kasih Bapak, terpujilah Engkau Tuhan. Bapak berkati bangsa Australia Tuhan, berkati pemimpin dari yang tertinggi sampai terendah Tuhan, berkati mereka Tuhan, berikan hikmat farifat Tuhan, berkati apa yang mereka lakukan Tuhan. Itu seturut kehendak-Mu Bapak. Terima kasih Bapak, Kau juga berkati para hamba-hamba Tuhan, para misionaris Tuhan, para pelayan Kau berkati dimanapun mereka berada. Kami percaya bangsa Australia Kau juga pulihkan Tuhan, termasuk perekonomian juga Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Thank you Pastor. Bapak Ibu, kita akan angkat pujian sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Haleluya. Thank you Jesus. Thank you Holy Spirit. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri. Siapkan hatimu untuk firman Tuhan. Thank you Jesus. Kau sungguh besar, kuasa-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. One more time. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Angkat kembali pujian ini dari awal. Tuhan, Kau sungguh besar. Tuhan, Kau sungguh besar, karya
padamu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Sama-sama. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata-Mu. One more time. Ku mau selalu bersyukur, haleluya, hanya kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan sungguh mempesona. We thank you Jesus. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur, haleluya, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Say one more time. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Thank you Jesus. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Raja di atas segala Raja. Tuhan di atas segala Tuhan yang mengizinkan kami boleh memuja dan menyembah Engkau Tuhan di pagi hari ini. Kami terpesona dengan kasih-Mu, siapakah kami yang boleh datang menghadap Tuhan. Tetapi di dalam kasih, anugerah dan kebaikan-Mu, kami boleh ada sebagaimana kami ada pada pagi ini. Semata-mata karena anugerah demi anugerah dari Tuhan. Izinkan kami belajar dari kebenaran firman-Mu setelah kami memuji dan menyembah Engkau. Tuhan buka hati kami. Izinkan Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami di pagi ini. Permuliakan nama-Mu Tuhan, dan demi nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak dengan Ibu sekalian, juga yang ada di ruang Zoom. Nah saudara, saya percaya di hari-hari ini gereja Tuhan perlu dipanggil kembali menjadi saksi daripada Kristus. Saya dengan Bapak Ibu sekalian, siapapun kita, berapapun usia kita, semuanya kita dipanggil menjadi saksi-saksi dari Kristus. Oke, kita buka Alkitab kita yuk, Lukas pasal yang ke-15. Lukas pasal yang ke-15. Kita baca sama-sama ya dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Firman Tuhan berbunyi demikian. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat katanya. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba
Dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga. Karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang diberkati adalah kita yang dengar dan mau melakukan firman di dalam kehidupan kita. Nah, saudara sekalian, Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa ada orang-orang yang tak bersukacita ketika Yesus menyapa orang berdosa. Nah, Alkitab jelas mengatakan orang-orang berdosa datang kepada Yesus untuk apa? Mendengarkan Yesus. Ternyata saudara, ketika orang berdosa datang kepada Yesus, ada juga orang yang tidak happy, tidak bersukacita. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang pandai karena mereka adalah ahli Taurat, balik lagi ke atas tadi. Nah, kemudian siapa lagi? Nah, orang-orang Farisi. Saudara, orang-orang ini adalah orang pandai, orang pinter. Dan mereka itu punya jabatan dan kedudukan di dalam masyarakat. Nah, tetapi apa yang terjadi ketika orang berdosa datang kepada Yesus? Mereka itu tidak suka, malah mereka itu bersungut-sungut. Alkitab mengatakan mereka itu bersungut-sungut. Saya tidak mau Bapak dengan Ibu ketika kita datang untuk melihat orang yang bertobat, saudara, kita tidak senang. Dan itu yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Saudari sekalian, kalau kita membaca tadi Alkitab dan dikatakan kalau siapa di antara kamu yang diberikan perumpamaan ya. Kalau ada 100 ekor domba, lalu ada 1 ekor yang hilang, Alkitab mengatakan bahwa sang gembala yang baik ini meninggalkan yang 99 mencari 1 yang terhilang. Kalau sudah nemu, dia mengatakan bodoh amat itu cuma 1 ekor. Enggak ternyata. Yang 99 itu ditinggalkan. Kemudian dia mencari 1 yang hilang. Ketika sudah ketemu dikatakan dia bersukacita. Dan kalau ia menemukannya, ia meletakkan di mana? Di atas bahunya. Nah, itu coba lihat gambarnya ya. Jadi dia menggendong dombanya. Manja amat ya, gitu ya. Nah, tetapi dikatakan dia menaruh di atas bahunya. Bukan hanya itu, ketika dia pulang ke rumah, dia panggil tetangganya untuk membuat apa? Selebrasi. Karena 1 domba yang terhilang sudah ditemukan. Maka Yesus mengatakan, demikian juga akan ada sukacita di sorga. Karena 1 orang berdosa itu bertobat. Lebih daripada itu karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Saudari sekalian perhatikan, 1 jiwa berarti bagi kerajaan Allah. Amin. Amin. Katakan bersama, 1 jiwa penting bagi kerajaan Allah. 1 jiwa penting bagi kerajaan Allah. Oke, semua Anda yang ada di Zoom katakan 1 jiwa penting bagi kerajaan Allah. Oke. Nah, saudari sekalian, sorga dikatakan bersukacita ketika 1 jiwa itu diselamatkan. Bapak dengan Ibu coba perhatikan, tetangga Anda, saudara kita yang ada di Indo, saudara kita yang ada di Amerika mungkin, anak-anak kita, menantu kita, cucu kita, orang tua kita. Mereka jangan-jangan adalah orang yang masih terhilang.
Di mana Yesus memerlukan kita untuk membawa jiwa yang terhilang bagi kerajaan Allah. Maka warga gereja Bapak Ibu dengan saya dipanggil oleh Tuhan menggenapi amanat agung, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil dan baptis mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu adalah tugasnya gereja. Jadi ini bukan hanya tugasnya pendeta, bukan tugasnya penginjil, tapi semua orang percaya dipanggil untuk menggenapi amanat agung. Kenapa? Karena ada upah yang disediakan bagi orang yang membawa jiwa. Yaitu apa? Mahkota kehidupan. Saya rindu supaya Bapak Ibu semua dan saya juga, kita sama-sama menikmati apa? Satu saat kelak Tuhan akan memberikan kita mahkota yang disebut dengan mahkota kehidupan. Amin. Saudara perhatikan, Yesus datang untuk kita. Meninggalkan kejayaan, meninggalkan tahta, meninggalkan kemuliaan, mati di atas salib. Bagi saya dan Bapak Ibu sekalian. Saudara, karena kita berjasa? Bukan. Karena kita kaya raya? Bukan. Karena kita punya investasi? Sama sekali tidak. Tetapi Tuhan tahu satu jiwa itu sangat berarti bagi Tuhan. Maka ia rela mati bagi saya dan Bapak Ibu sekalian. Supaya kita memperoleh keselamatan. Amen. Nah saudara sekalian, apa yang kita mesti lakukan? Saksi. Oke, klik lagi. Nah saudara sekalian, kalau Bapak Ibu bisa lihat di layar ya. Di dalam Wahyu pasal 2 ayat 10 dikatakan gini, jangan takut akan apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antara kamu ke dalam penjara. Supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saudara sekalian, saya dengan Bapak Ibu dipanggil menjadi apa? Saksi. Saksinya bukan on off, ketika Christmas atau ketika Paskah kita bersaksi, after that kita tidak lakukan apa-apa. Tetapi yang bersaksi sampai akhir daripada hidupnya. Hendaklah engkau setia sampai mati. Perhatikan, sampai mati. Jadi kalau ada warga gereja mengatakan, antar lagi aku mau tinggalkan gereja deh. Aku lagi malas, aku lagi gak mood, aku lagi bete. Saudara sekalian, jangan lupa engkau harus setia mengiring Tuhan sampai akhir hidup kita. Kita katakan bersama, aku mau setia mengiring Tuhan. 2, 3. Aku mau setia mengiring Tuhan. Nah saudara sekalian, setia sampai mati. Amen. Maka engkau akan memperoleh mahkota kehidupan. Amen. Nah saudara, di dalam Wahyu pasal 2 ini, siapa yang disaksikan? Seorang gembala namanya Polikarpus. Nah Polikarpus ini melayani jemaat Tuhan. Tetapi pemerintah penguasa kala itu mempersekusi orang percaya. Sehingga ditawarkan kalau Anda mengingkari imannya, Anda menjadi siapa? Sahabatnya raja, sahabatnya kaisar. Saudara, Polikarpus kala itu sudah tua, 80-an tahun usianya. Sebagai gembala, dia adalah gembala yang setia. Dan tentara mengatakan, ayo Polikarpus, kamu itu sudah tua, udah ingkari dah imanmu, maka engkau menjadi sahabat raja. Saudara sekalian, Polikarpus dengan setia mengatakan demikian. Usia saya sudah 86 tahun. Ada yang sudah 86 tahun, ada yang 91 ya? Ada. Oke. Tetapi dikatakan aku tidak pernah melihat Kristus mengecewakan saya. Jadi bagaimana mungkin saya akan meninggalkan Kristus? Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pemerintah kala itu membunuh banyak orang percaya atau membuat mereka diadu dengan anjing atau binatang liar. Banyak yang mati. Saudara-saudara, sampai pada akhirnya Polikarpus dikatakan demikian. Engkau sudah tua untuk apa sih? Udah engkau menyangkali imanmu maka engkau akan selamat. Meninggalkan Kristus engkau akan selamat. Tetapi saudara sekalian, Polikarpus memilih setia kepada Tuhan. Kalau aku sudah menjadi satu dengan cawan Kristus, artinya penderitaan Kristus,
dan aku tidak akan mungkin mengkhianatinya. Polikarpus dinaikkan ke tiang, kemudian dia dibakar hidup-hidup. Saudara sekalian, itu sebabnya dikatakan engkau akan dicobai selama 10 hari. Dan biasanya nggak ada yang bertahan, karena apa? Biasanya mereka akan dipenjara di bawah tanah, dia kekurangan oksigen. Dan biasanya lama-lama kalau dia tawanan dia pasti akan mati. Tetapi Alkitab mengatakan hendaklah engkau setia sampai mati. Anda yang ada di Malang gak ada pencobaan yang kayak begini. Walaupun Jakarta, Surabaya chaos tadi malam, gak ada pencobaan seperti Polikarpus. Apalagi Anda yang ada di Sydney, yang ada di Amerika, yang ada dimanapun, hidup kita masih tenang-tenang. Iya. Saudara sekalian, kadang-kadang ketika hidup berkelimpahan, gak ada tantangan, gak ada pergumulan, kita biasanya biasa aja dengan Tuhan. Karena itu Bapak dengan Ibu, kalau kita mengatakan saksi Kristus membawa jiwa bagi kerajaan Allah, Tuhan memilih kita menjadi orang yang setia. Dikit-dikit jangan baperan. Dikit-dikit jangan ngomel, dikit-dikit jangan menjadi, wow ini persekutuannya kok gini amat sih. Kita belum seperti Polikarpus yang memilih setia sampai akhir hidupnya. Masalah pasti ada, pergumulan pasti ada, sakit penyakit pasti ada Bapak Ibu. Tetapi apa yang kita harus jaga, iman kita setia sampai akhir, maka kita akan memperoleh mahkota kehidupan. Ini bukan berbicara tentang usia. Tadi Polikarpus ya, setia sampai mati. Bayangkan ada jemaat yang mengkhianati, jemaat banyak yang memilih setia kepada kaisar. Tetapi ada seorang tentara Roma kala itu yang menulis surat kepada kaisar. Dikatakan, kaisar yang mulia, saya sudah berusaha membuat orang percaya itu menderita. Suami dengan istri dipisah, orang tua dengan anak dipisah, harta bendanya itu diambil. Tetapi makin hari aku menyiksa orang percaya, termasuk itu gembala Polikarpus. Ternyata dia makin setia di dalam Tuhan. Izinkan saya menjadi pengikut daripada Kristus. Saudara, kalau kita mau menjadi saksi, mau gak seperti Polikarpus? Satu jiwa. Itu penting bagi kerajaan Allah. Dan karena itu saudara sekalian, apa yang kita perlu lakukan? Coba klik lagi. Saudara, kalau kita mau menjadi saksi, bagi dunia gampang sekali. Tetapi saksi bagi Kristus, apa yang kita perlu? Saudara sekalian, kita perlu perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Oh kita ini ada ibadah baru kita datang kepada Tuhan. Oh jangan. Perjumpaan pribadi dengan Kristus. Saudara sekalian, Paulus menyaksikan bagaimana ia berjumpa dengan Kristus. Saudara sekalian, akhirnya dia katakan, bagiku hidup adalah Kristus, bagiku hidup adalah Kristus. Mati sekalipun adalah apa? Keuntungan. Saudara sekalian, apa yang ditinggalkan oleh Paulus? Popularitas. Apa yang ditinggalkannya? Jabatan. Kedudukannya, kepandaiannya. Karena Paulus itu bukan orang bodoh ya Bapak Ibu, dia orang pandai. Status hidupnya, waduh, dia adalah orang yang elit di dalam masyarakat. Tetapi dia katakan segala sesuatu aku anggap rugi ketika aku sudah berjumpa dengan Kristus. Amin. Saudara ingat ya, kapan kita pertama kali berjumpa dengan Kristus? Masih sama enggak greknya itu sekarang? Saudara sekalian, Paulus mengalami kebutaan sebelum dia berjumpa dengan Kristus. Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Kapan sih? Ini penganiaya orang percaya. Tetapi kalau Tuhan sudah jamah dan dia berjumpa dengan Tuhan, hidupnya diubahkan. Kita seringkali tidak bisa menjadi saksi. Hidup kita masih seperti yang lama. Nggak ada perubahan di dalamnya. Nggak ada contoh yang kita bisa berikan kepada orang lain. Paulus bersaksi bahwa ketika dia berjumpa dengan Tuhan, hidupnya diubahkan, dia menjadi pelayan Tuhan yang efektif. Anda jangan kata, oh saya masih muda, masih banyak kesempatan. Kalau ada kesempatan. Kalau tidak, saudara sekalian kita akan menyesal. Jangan sia-siakan waktu yang ada. Oh kalau kita kata, oh saya udah tua, justru ketika Bapak Ibu sudah tua, udah senior.
Waktunya makin lama makin singkat. Gunakan waktu sebaik mungkin. Amen. Bawa jiwa bagi Kristus. Perhatikan Andreas memperkenalkan temannya, saudaranya Petrus kepada siapa? Kepada Yesus. Masih ada nggak di dalam keluarga kita belum berjumpa dengan Tuhan? Oh masih ada, udah didoakan sih tapi dia nggak mau berubah. Oke, kita perlu berdoa lebih keras lagi. Saudara sekalian, perhatikan setelah itu apa yang terjadi? Tuhan mengatakan Petrus, di atas engkau adalah batu karang, di dalam engkau akan didirikan jemaat. Petrus memang seorang nelayan. Tuhan mengatakan engkau sekarang bukan lagi nelayan ikan, tetapi menjadi penjala manusia. Saudara, setiap kita dimanapun pasti menjadi saksi. Kita entah kita seperti Petrus, kalau kerjaan kita sebagai nelayan ya monggo silakan saja. Kalau kita adalah ibu rumah tangga diutus oleh Tuhan menjadi saksi juga. Bapak ibu yang bekerja, yang berbisnis juga saksi juga. Engkau adalah student, engkau adalah mahasiswa, engkau diutus Tuhan menjadi apa? Saksi juga. Setiap orang percaya harus menjadi saksi. Amen. Maka perjumpaan kita dengan Tuhan itu penting. Amin. Apakah Anda berjumpa dengan Tuhan di pagi hari? Amin. Atau di malam hari? Atau ketika Anda di dalam perjalanan? Atau ketika Anda bekerja? Saudari sekalian, perlu dinikmati perjumpaan dengan Tuhan hari lepas hari. Maka kita bisa menjadi saksi. Kalau enggak ada persekutuan dengan Tuhan, mustahil kita bisa menjadi saksi. Oke, klik lagi. Nah saudari sekalian, coba kita lihat. Paulus mengatakan demikian ya, kalau Bapak Ibu bisa baca ya. Tetapi apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang aku anggap rugi karena Kristus. Dulu dia pembunuh manusia. Dulu dia bangga sekali, oh saya orang Yahudi, disunat pada hari yang ke-8. Orang Yahudi tulen asli, sukunya Benjamin, oh keren punya. Nah saudara, ahli hukum terkenal. Dia katakan aku anggap rugi, malahan segala sesuatu aku anggap rugi. Karena apa? Pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Yang jauh lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Amin. Supaya aku memperoleh Kristus yang lebih utama itu dan berada di dalam Dia. Bukan karena aku benar, bukan karena aku berjasa, tetapi karena menaati hukum Taurat juga bukan. Melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki adalah mengenal Dia, mengenal Yesus dalam kuasa kebangkitannya. Dan persekutuan dengan penderitaannya. Nah ini enggak enak. Kalau kita kata aku menikmati kuasa kebangkitannya, keren. Tetapi adakah kita mengatakan aku mau bersekutu dengan salibnya, bersekutu dengan penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya, supaya akhirnya aku beroleh kebangkitan di antara orang mati. Apa yang mau dimaksudkan oleh Paulus? Ketika kita memilih menjadi muridnya Yesus, maka kita harus rela apa? Mikul salib. Mulut kita kadang-kadang perlu juga disalibkan. Nggak boleh hoax, nggak boleh bullying, nggak boleh gosip. Telinga kita juga harus ditahirkan. Supaya tidak senang dengan gosip tapi senang dengar kebenaran firman Allah. Saudari sekalian, lidah kita perlu dikekang. Dengan satu lidah kita bisa memuliakan Allah. Tetapi dengan satu lidah ini kita bisa mencelakakan orang lain. Kita menyampaikan berita yang tidak benar. Saudari sekalian, tangan kita perlu dikendalikan. Hati perlu dikendalikan. Pikiran perlu dikendalikan. Ini panggilan kita sebagai orang percaya. Supaya kita menjadi serupa di dalam kematian Kristus. Jadi orang yang mau menjadi saksi, apa sih yang orang lihat di dalam hidup kita? Menjadi seperti Yesus. Oke, klik lagi. Saudara, menjadi saksi apa yang kita perlukan? Roh Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu
Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan ke seluruh bumi. Saudara, kita tidak bisa hidup tanpa roh Allah. Roh itu yang berbicara kepada kita, Gernaida itu kamu salah, kamu perlu bertobat. Tetapi seringkali saya mengeraskan hati saya. Roh itu berbicara dengan lembut di telinga saya, tapi saya lebih senang mendengarkan berita-berita dunia. Saudara sekalian, roh itu berbicara kepada saya. Tetapi seringkali roh kita itu lebih kuat daripada roh Tuhan. Kenapa saudara? Karena kita terikat dengan dunia. Yesus tahu bahwa murid-murid perlu kuasa. Yesus tahu bahwa murid-murid itu perlu otoritas. Dengan kuasa Roh Kudus maka kata-kata kita menjadi kata-kata yang berkuasa. Ketika Paulus disidang di Yerusalem, Tuhan katakan apa? Bahwa engkau akan berkata-kata dengan otoritas yang Tuhan berikan kepada engkau. Saudara sekalian, Elia adalah nabi Tuhan. Manusia biasa, tetapi ketika dia diurapi oleh Roh Allah, maka raja pun takluk kepadanya. Ketika Elia diurapi oleh Roh Allah, maka hujan pun bisa berhenti. Ketika Elia itu diurapi oleh Roh Allah, orang kelaparan tetapi Tuhan menyuruh burung untuk mempersiapkan, untuk provide kehidupannya Elia. Saudara sekalian, Elisa muridnya adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Ketika dia numpangkan tangan maka orang disembuhkan. Dia menahirkan air. Saudara sekalian, kita memerlukan roh Tuhan. Anda boleh pintar secara intelektual, tetapi perhatikanlah otak kita terbatas kapasitasnya. Kalau kita mengatakan, oh saya punya kapital banyak. Di satu saat kapital itu tidak bisa menolong. Amen. Seorang teman dengan karyawan yang cukup banyak di Indo. Mereka punya karyawan kurang lebih 3.000 karyawan. Banyak ya. Nah mereka punya bisnis cukup banyak. Di satu kali ayahnya sakit dan minta helikopter ya. Untuk menjemput ayahnya dari Singapura. Tentu saja rumah sakit terbaik. Dia mengatakan, Dr. McElhan untuk my father. Saya bisa drop uang sebanyak mungkin. Supaya apa? Ayah saya sembuh. Hari pertama nggak ada perubahan. Hari kedua nggak ada perubahan. Persis 7 hari papanya dipanggil oleh Tuhan. Anda mau punya dolar seberapapun, kalau Tuhan katakan come home, nggak ada yang bisa untuk mengulur waktu. 1 detik pun enggak. Dia menggunakan dokter yang pintar, fasilitas yang pintar. Tapi itu Tuhan katakan come home, balik ke rumah. Saudara sekalian, dia nggak bisa memperpanjang hidupnya. Perhatikanlah, manusia sangat terbatas. Yang kita butuhkan adalah apa? Roh Tuhan yang ada pada kita. Amin. Roh Tuhan itu jauh lebih besar daripada kuasa apapun yang ada di dalam dunia. Amin. Tidak ada orang bisa bersaksi tanpa roh Allah. Itu hanya kata-kata kosong yang tidak ada maknanya. Itu sebabnya kalau Bapak Ibu dengan saya mau menjadi saksi, kita perlu otoritas Tuhan, kita perlu Roh Kudus untuk berbicara, untuk berbicara, untuk berbicara. Karena kata-kata kita adalah kata-kata yang biasa. Tetapi kalau Roh Tuhan yang menguasai kita, maka kata-kata kita menjadi kata-kata yang berarti. Amin. Dia memberikan kita hikmat, memberikan keberanian untuk mengatakan apa yang benar. Kalau kita katakan aku mau menjadi saksi bagi kerajaan Allah. Karena satu jiwa yang bertobat, maka kerajaan sorga itu bersukacita. Malaikat Tuhan itu bersukacita. Aku ikut partisipasi, jangan jadi penonton ya. Katakan sebelahnya, jangan jadi penonton, kita ikut partisipasi. 2, 3. Jadi penonton. Ya betul ya, oke, klik lagi. Nah saudara sekalian, kalau penonton berkatnya itu sedikit. Perhatikan apa yang terjadi di dalam jemaat Tuhan. Alkitab mengatakan begini, Kisah Rasul 4 ayat 31. Ketika mereka sedang berdoa, goncanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman dengan berani. Siapa mereka? Umat Tuhan. Mereka itu orang sederhana, saudari sekalian.
Mereka bukan pejabat, tetapi ketika mereka berdoa dengan serius, dengan sungguh-sungguh, maka tempat mereka berkumpul bergoncang. Karena kuasa Tuhan ada, mereka itu menjadi orang-orang yang apa? Orang-orang yang berani. Petrus pernah di penjara, saudara. Di dalam penjara bawah tanah. Tetapi ketika orang tidur, Petrus itu berdoa menyembah Tuhan. Maka urapan Allah ada atas Petrus, maka sendi-sendi penjara itu terlepas. Itu hoax. Saudara, bukan. Ini adalah sebuah fakta. Kita memerlukan kuasa roh Allah. Satu kali Stefanus, saudara, dikatakan maka penuhlah Stefanus dengan Roh Kudus. Dia sudah dalam keadaan sekarat karena dia dirajam dengan batu. Karena apa? Kesaksiannya. Lalu dia menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Saya rindu supaya pengalaman ini one day ketika kita dipanggil oleh Tuhan, kita melihat langit terbuka. Dan kita melihat Kristus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Untuk mengatakan come home karena kita sudah menyelesaikan tugas kita. Bapak Ibu tahu yang terjadi di sini adalah Stefanus. Ketika dia bersaksi dengan luar biasa, maka dia dirajam dengan batu, saudara sekalian. Ketika dia dirajam dengan batu, dia mengatakan Tuhan ampuni mereka. Mereka nggak ngerti, nggak tahu apa yang mereka perbuat. Tetapi justru Tuhan membuka penglihatan itu. Dia melihat kemuliaan Tuhan lebih daripada apapun juga. Amen. Dan habis dari itu, ternyata dampak dari pelayanan Stefanus ini, banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Amen. Saya percaya kita semua memerlukan Roh Kudus. Amin. Amen. Katakan bersama, aku perlu urapan Roh Kudus. 2, 3. Aku perlu urapan Roh Kudus. Oke, puji Tuhan. Amen. Mau jadi saksi, klik lagi ya. Amen. Apa yang kita perlukan, saudara sekalian? Kita memerlukan hidup yang kudus. Hari gini hidup kudus kan gitu kan orang mengatakan. Yeah. Petrus mengatakan gini kepada jemaat-jemaat di wilayah Planya, Kapadokia, di daerah-daerah diaspora, mungkin sama seperti bagian Bapak Ibu. Miliki cara hidup yang lebih baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi. Saudara sekalian, tampil lebih daripada orang-orang yang Anda hidup di negara yang modern. Anda hidup di wilayah yang nyaman ya. Malang itu nyaman dan sejuk begitu ya. Tapi kalau cara hidup kita sami mawon dengan yang lain, nggak jadi saksi. Iya. Kita mesti perlu standar yang khusus sebagai saksi daripada Kristus. Kalau kita, maka Paulus mengatakan jangan serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Amin. Engkau tahu membedakan apa yang baik dan apa yang jahat. Kalau kita kerja sama aja dengan orang dunia, nggak ada istimewanya orang Kristen. Kalau orang dunia melakukan cara-cara yang licik dan kita lakukan hal yang sama, nggak ada bedanya kita. Kalau orang dengan cara nipu maka dia bisa kaya. Saudara sekalian, kita lakukan juga cara yang serupa, nggak ada bedanya kita. Maka kita perlu, saudara sekalian, seperti Petrus katakan, berbeda dengan yang lain. Berbeda dengan cara yang dilakukan oleh siapa? Oleh dunia. Itu yang menampilkan, saudara sekalian, hidup kita itu bisa menjadi saksi. Kalau tidak, saudara sekalian, orang dunia lebih baik daripada warga gereja. Seringkali kan demikian ya. Waduh, jangan pergi ke gereja, dia ember amit gitu ya. Lihat orangnya jadi saksi. Kalau orang mengatakan daripada kawan dengan dia, lebih baik aku kawan dengan orang lain. Kita tidak menjadi saksi. Saudara sekalian, pola pikir kita, perkataan kita, tindakan kita, itu harus disertai dengan hidup yang apa? Hidup yang suci, saudara sekalian. Amen. Kenapa, saudara sekalian? Siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa? Hanya hatinya yang suci Amin. dan kudus. Ada panggilan bagi umat Israel, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu adalah kudus. Pikiran kita perlu dikuduskan oleh Tuhan. Hati kita perlu disucikan oleh Tuhan. Kalau tidak, saudara sekalian, kita sulit untuk menjadi
saksi. Saya pernah punya mahasiswa seorang Buddha, saudara. Hidupnya agak unik. Jadi kalau mau duduk dia kipas-kipas dulu kursinya, baru dia duduk. Kalau dia mau makan, dia kan seorang vegetarian ya. Nah jadi dia mau makan dia harus masak sendiri. Jadi tepungnya itu dicuci berulang-ulang. Tepung boleh dicuci apa enggak ya? Tepung apa Bu? Tepung terigu. Habislah. Bisa. Jadi nanti dia harus cuci, ngendap dulu, buang lagi. Cuci lagi, ngendap dulu, buang lagi. Nah saya tanya gini, hidupnya kok sulit amat ya? Ini nggak boleh, itu nggak boleh, itu. Tapi begitu taatnya dia di dalam agamanya dahulu. Maka ketika dia sampai di gereja, dia bilang, Bu saya kaget ya. Kami kan diajar berbicara yang baik, melihat yang baik, mendengar yang baik. Semua baik, dia kan ada 8 jalan kebaikan ya menurut mereka. Tetapi ketika dia datang di gereja, nah ternyata orang ember juga banyak, yang comberan juga banyak, yang katain pendetanya juga banyak, jadi dia susah hati. Lalu dikatakan kalau saya tahu begini mungkin saya nggak jadi anak Tuhan ya. Nah tapi karena dia masuk di sekolah Alkitab, saya tanya gini, ketika kamu belajar Alkitabnya dahulu dengan yang sekarang ini, mana yang lebih baik? Dia bilang begini, Bu kadang-kadang saya sulit untuk membedakan. Tetapi apa yang ada di dalam dirinya, apa yang membedakan? Dia katakan demikian, yang membedakan adalah hatinya Kristus. Amen. Itu yang mengubah kehidupannya. Jadi bukan karena contoh-contoh orang gereja, ternyata banyak yang tidak, hidupnya enggak jadi contoh. Hidupnya yang tidak jadi berkat. Jadi saking setianya kepada makanan Bapak Ibu. Jadi dia nggak boleh buang makanan, sama sekali nggak boleh. Nah jadi dia, karena dia harus masak makanan buat dirinya sendiri. Jadi itu selalu dia katakan, hidup sebisanya, hidupnya sederhana. Ini anti kemampanan. Bapak Ibu tinggal di negara yang maju yang sangat, segala sesuatu itu banyak kayak. Segala sesuatu tersedia, segala sesuatu. Nah tetapi kita perlu berbela rasa dengan orang lain. Yeah, gimana menjaga hidup di dalam kekudusan. Saudara saya baru pulang dari, kalau di Indo ya saya baru pulang dari Papua. Kalau Anda orang Papua, dalam perjalanan yang cukup panjang tentu saja Jakarta dengan Papua. Gimana sih menjadi hidup kudus? Jadi waktu saya mau balik, seorang ibu duduk di sebelah saya dalam wajah yang sangat sedih. Saya tanya, ibu mau kemana? Mau pulang? Pulang mana? Pulang kampung. Saya bilang ada acara. Oh ada. Desember yang lalu suaminya meninggal, saudara. Jadi di dalam tradisi itu bisa kuburkan beberapa orang. Kemudian beberapa waktu kemudian cucunya meninggal. Wah itu bikin dia terpukul luar biasa sekali. Nah kenapa? Karena cucunya ini baru umur 5 tahun. Biasa opa oma Indo ya jagain cucu karena dia udah pensiun. Jadi sore hari anak ini minta sama papanya. Mau jajan, pengen makanan enak. Jadi bapaknya itu pegawai di pemerintah. Pulang mereka itu naik motor. Masih tahu ya naik motornya, motorcycle gitu. Jadi jalan begitu. Jadi ketika mereka sampai di satu tempat, anaknya bilang, ini bukan makanan ini. Bapaknya muter lagi supaya anaknya senang. Lalu, oh bukan makanan ini. Yang mana yang di situ? Jadi bapaknya itu muter. Jadi bundaran Indo, kalau Anda bundarannya di sini kan sangat rapi. Tiba-tiba dari belakang itu ada truk kayu yang besar. Jadi bapaknya ini tidak lihat kalau truk itu terlalu panjang, entah ekornya yang nyambar atau dianya terlalu lambat. Nah anaknya dilindas dan anaknya mati dalam sekejap. Ini yang membuat dia menjadi frustrasi. Lalu ketika dia bawa anak ini pulang, di dalam tradisi mereka mesti dibawa pulang ke kampungnya. Ini kurang lebih 3 jam naik pesawat lalu 8-9 jam naik mobil.
Nah jadi si ibu ini kan adalah omanya yang cerita dengan saya. Dia juga pulang, jadi dia nggak tahu kalau di perjalanan yang sama cucunya yang meninggal tuh ada. Jadi karena dia jalan lebih awal. Nah jadi setelah sampai di bandara dia bilang, Bu kita akan jemput ke bandara, jadi dia nggak tahu. Oh iya oke aja. Lalu ibunya mulai curiga, ini ada sesuatu yang kita mau jemput siapa? Dia nggak tahu kalau yang dijemput itu adalah cucunya yang sudah jadi mayat. 8 jam perjalanan, nah itu cukup jauh. Suami saya berasal dari sana jadi agak tahulah perjalanannya. Si ibu ini udah curiga, ini ada sesuatu yang kenapa kok kalian semua diam? Gak ada yang berani bercerita. Keesokan harinya anaknya datang, bapaknya yang meninggal ini. Ini warga gereja, saudara. Mereka terbiasa pelayanan di gereja. Lalu ketika sampai di kampung baru dia tahu, oh ini ternyata di mobil yang berbeda ada mayat daripada cucunya. Jadilah heboh dan seterusnya. Jadi dikumpulin mayat, ada suaminya, terus ada cucunya, satu lagi adiknya. Jadi dia pulang karena adiknya juga meninggal. Hari Minggu saudara, orang tetap pergi ke gereja. Ini bapaknya anak ini tinggal di rumah, gak mau pergi ke gereja, lalu dia bilang saya mau di rumah. Tiba-tiba dia ambil mungkin tali ya. Dan bapaknya ini mau bunuh diri. Orang kampung kan. Jadi rumah itu banyak rumah panggung. Bikin apa, makan apa. Dan seterusnya. Tiba-tiba dia lihat, loh ini ada orang yang tidak pergi ke gereja nih. Jadi ketika waduh dia udah buat tali. Ini si ya pasti saudara lah di kampung, dengan sigap dia pukul, dia gunting, lalu kenapa katanya. Dia nggak bisa terima, papanya meninggal, saudaranya meninggal, anaknya meninggal. Jadi 3 mayat di rumah. Dia bilang ini sesuatu yang tidak adil. Jadi lama saudara sekalian, karena dia pegawai negeri Indonesia, dia harus pulang ke Papua. Kerjaannya berantakan. Jadi pergi ke kantor, nggak pergi ke kantor, frustrasi, dia pengen mati. Jadi berulang lagi dia pengen bunuh diri, berulang pengen bunuh diri. Maminya katakan begini, saya udah tua, udah pensiun. Suami tidak mungkin balik ya, karena udah mati. Nah kemudian anak nggak mungkin, cucu. Jadi suami, kalau ibunya suami, anak sama cucu. Jadi 3 generasi mati. Kalau dia frustrasi terus, pikirannya jadi kalut. Jadi dia dengan anaknya gitu. Jadi ngapain kamu hidup? Pikirannya jadi kacau. Hatinya jadi kacau. Orang gereja datang, waduh di rejecting melulu. Kamu ngomong apa, kamu ngomong apa. Rejecting, kepahitan di dalam dirinya. Kekecewaan yang luar biasa. Satu kali pendetanya datang di rumah. Nama gereja mereka itu namanya Immanuel gitu. Jadi waktu pendeta datang dia bilang, ibu bagaimana kabar? Dia susah jawab. Saya bilang baik sih, nggak baik-baik amat. Tapi kalau saya nggak jawab, ini hamba Tuhan, ini pendeta, nanti dianggap saya kurang ajar. Jadi dia bergumul. Jadi dia nangis. Ini Pak Pendeta nangis, ibu apakah baik-baik saja? Dia bilang tidak. Ibu sedang apa, lalu mau apa, karena kan ini sudah gak lama, kira-kira udah 6 bulan semua peristiwa ini terjadi. Nah ibu ini bilang ini, mau mati. Nah Pak Pendeta bilang ini, oke ibu mau mati, mau ke sorga atau kemana? Udah tahu. Lah kan jawabnya susah. Selama ini kan ibu aktif di gereja. Pendeta tanya, ibu mau masuk kemana? Ibu ini mau ke sorga atau ibu ini mau ke tempat yang lain? Lalu tanya, pendeta kenapa? Dia bilang, ibu kalau hidupnya begini terus, salahkan Tuhan, salahkan ini, salahkan, dan gak mau mengucap syukur, cobalah ibu hitung kebaikan yang Tuhan berikan di dalam hidupnya ibu. Wah ibunya nangis lalu berbicara panjang dengan lebar. Dikatakan oh iya 6 bulan pikiran saya jadi kotor, hati saya jadi kotor,
emosinya jadi kotor. Segala sesuatu hanya karena satu kata, mati. Suami, anak, cucu, mati. Lalu ya betul, saya mau kemana ya? Lalu dia sadar ya, ibunya, oh iya saya kan umatnya Tuhan. Saya udah pensiun tapi saya masih punya uang pensiun, saya masih bisa hidup, saya masih bisa lakukan banyak hal. Saya masih bisa mengerjakan segala sesuatu. Tuhan masih memberikan saya kesehatan. Dia seperti disadarkan oleh Tuhan, dikatakan, Pak Pendeta, aku ikut Pak Pendeta aja. Dia bukan pendeta, bukan, dia pegawai negeri biasa, dia mami biasa. Ya pegawai negeri yang sudah pensiun. Lalu saudari sekalian, apa sih yang dia lakukan? Karena dia dari finance. Jadi dia bilang, Pak Pendeta, aku ikut Pak Pendeta, aku bantu dan seterusnya. Saudari sekalian, dalam waktu-waktu itu dia diubah oleh Tuhan. Jadi waktu duduk dia dengan saya, Anda bisa bayangkan saya diberkati karena penerbangan 3,5 jam. Saya dengarkan dia bercerita dan menyampaikan, oh saudara sekalian, kalau kita fokus kepada dunia, fokus sakit penyakit, fokus masalah, kehilangan, iblis akan ambil sukacita kita. Jadi pikiran kita menjadi kotor. Segala sesuatu bisa menjadi kotor. Itu sebabnya katakan, aku miliknya Kristus. Aku percaya satu saat aku ketemu di dalam kehidupan baru bersama suami, anak dengan cucu saya. Itu yang terbaik yang Tuhan lakukan. Pikiran itu mudah enggak untuk diubah? Sama sekali tidak. Jadi dia memerlukan 6 tahun. Dia katakan, Ibu, untung saya dipulihkan oleh Tuhan. Kalau enggak hidup saya bisa jadi percuma, bisa jadi sia-sia. Jangan izinkan yang najis masuk di pikiran kita. Amin. Masuk di hati kita. Kita mau menjadi saksi, kita perlu hidup di dalam apa? Kekudusan. Amin. Oke, kita klik lagi. Nah saudara sekalian, menjadi saksi itu apa? Ini hal-hal yang enggak gampang. Saudara, karena kasih, Yesus datang untuk mati bagi kita di dalam kasih. Apa yang diperlukan untuk saksi kasih? Kasih yang berbelas kasihan, berikan kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Berikan kami mata yang berbelas kasihan dengan jiwa-jiwa yang terhilang. Berikan kami kaki dan tangan yang berbelas kasihan. Saudara, kalau kita memiliki integritas, hidup kita konsisten, kita gampang menjadi saksi. Tapi sekali kita tidak bisa dipercaya, maka kita akan sulit menjadi saksi bagi Kristus. Apa yang engkau katakan di tempat terbuka sama dengan di tempat tertutup. Apa yang kau lakukan di tempat yang terbuka sama dengan di tempat, enggak ada blind spot yang bisa membuat kita jauh dari Tuhan. Saksi Kristus itu apa? Rendah hati. Sama seperti apa Kristus menjadi rendah hati, dia datang menjadi manusia bahkan mati di atas kayu salib. Karakter yang baik itu adalah setialah sampai mati. Hidup di dalam apa? Jaga kekudusan hidup, kesucian hati. Saudara sekalian, kita memiliki keberanian, jangan malas mengatakan antar. Kita harus tarsok begitu ya. Harus berani. Dan kerelaan untuk apa? Kerelaan untuk berkorban. Saudara sekalian, berkorban waktu, kadang-kadang berkorban perasaan, kadang-kadang berkorban materi, berbanyak saudara. Ingat tadi, memikul salib. Maka kita bisa menjadi saksi yang efektif. Apa yang dicari dunia dari hidup kita? Karakter yang baik. Menjadi seperti Yesus. Dan saudara sekalian, ini adalah PR kita bersama, saudara. Kalau demikian, membawa jiwa itu apa? Apa yang kita perlu lakukan? Ini yang terakhir sekali. Siapa sih yang Tuhan taruh di dalam hati kita? Untuk kita doakan kepada Tuhan. Bapak, orang ini engkau taruh di dalam hati. Doakan sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Jangan berhenti berdoa sampai Tuhan menyatakan kuasanya. Saudara sekalian, di dalam penelitian mengatakan, siapa sih yang paling gampang untuk dimenangkan bagi Tuhan? Sahabat. Di atas 74% orang yang bisa dimenangkan itu sahabat. Jadi bawa di dalam komunitas, bawa di dalam persekutuan. Bukan hanya kalau kita ada makan-makan, bukan ya, ada di dalam fellowship. Saudara sekalian,
Saksikan apa sih yang Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Sampaikan dengan kata-kata yang jujur, yang tulus. Jangan menyerah. Sekali kita menjadi muridnya Tuhan, selamanya kita menjadi muridnya Tuhan. Amin. Ingat, satu jiwa berharga bagi kerajaan Allah. Amin. Amin. Kita tundukkan kepala. Bapa, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bekerjalah Engkau ya Roh Kudus di dalam hati dan pikiran kami. Kami tidak tahu Tuhan siapa yang Engkau taruh di dalam hati kami. Tetapi kami akan berdoa supaya belas kasihan Tuhan, pintu anugerah-Mu dibukakan. Supaya kami boleh mempersembahkan jiwa-jiwa bagi kerajaan-Mu. Karena satu orang bertobat, maka pasukan malaikat surgawi Tuhan akan bersuka cita. Amin. Dan kami pun akan bersuka cita. Jadikan kami menjadi alat yang efektif ya Tuhan. Thank you, Jesus. Untuk kemuliaan nama-Mu, pakailah hidup kami. Siapapun kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan memakai kami. Menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Meteraikan kebenaran firman-Mu di dalam lubuk hati kami yang terdalam. Dan bagi Tuhanlah segala puji, hormat dan sembah. Demi nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan Amin. Tuhan berkati. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Terima kasih banyak. Ya, oke. Mari kita angkat satu pujian sebelum saya serahkan waktunya kepada Pastor Jimmy. Amin. Thank you Lord. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Sekali lagi. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Haleluya, thank you Jesus. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu. Amin. Selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung dengan-Mu, kami mau selalu Tuhan, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah
itulah dasar hidup. Thank you Lord. Yang berdaulat atas. Mari bangkit berdiri saudaraku sekalian. Dan saya persilakan Pastor Jimmy. Katakan lagi. Mari angkat tangan di hadapan Tuhan. Kami mau selalu Tuhan terhubung denganmu. Oh Yesus, thank you. Melekat di hatimu Lord. Inilah Tuhan firman-Mu. Firman-Mu Tuhan. Dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kami terhubung denganmu. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu oh hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu Tuhan. Selalu oh di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu, Firman-Mu itulah. Haleluya, thank you Jesus. Kami mengucap syukur ya Bapa. Engkau telah mengutus hamba menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih. Kami tahu dalam perjalanan hidup kami, jika tanpa Roh-Mu Tuhan, kami seperti manusia biasa. Seringkali kami berdoa, kami melakukan banyak hal. Tapi yang kami dapatkan dalam perjalanan hidup kami, tidak ada kuasa, tidak ada power. Kami hidup seperti orang biasa-biasa saja. Thank you Jesus. Kami sudah mempelajari, jika Roh-Mu bersama dengan kami, maka apa yang kami katakan tidak akan pernah gagal. Jika Roh-Mu bersama dengan kami, apa yang kami kerjakan pasti berhasil. Haleluya. Pada saat kami bersekolah, kami akan pasti berhasil. Pada saat kami dagang, kami pasti berhasil. Bukan karena hebat dan pintarnya kami, tapi Roh-Mu yang membuat kami berhasil. Terima kasih Tuhan. Kami belajar banyak hari ini. Berkati hamba-Mu sudah bersama dengan kami. Berkati pelayanan yang ministrinya. Berkati pekerjaan dan rumah tangga. Anak yang ada Tuhan juga berkati. Sehingga dalam perjalanan hidup hamba-Mu ini bisa menjadi garam, menjadi terang buat umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur sekali lagi untuk kehadiran hamba-Mu bersama dengan kami. Berkati dan urapi kami, supaya kami berani hidup kudus. Kami berani menjaga kekudusan. Hanya Roh Allah ada di tempat-tempat di mana orang itu berani hidup kudus. Mampukan kami, supaya kami bisa melihat ada perubahan dalam kehidupan kami. Perubahan dalam ekonomi, perubahan dalam keluarga, perubahan dalam segala hal. Karena hanya Roh Tuhan yang bisa membuat terobosan dalam kehidupan kami. Usaha manusia sia-sia saja. Mampukan kami, supaya mulai saat ini kami ambil komitmen. Kami mau hidup kudus, supaya Roh Tuhan bisa berkuasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Materaikan dalam hidup kami saat ini. Amin. Engkau bisa melihat dan mendengarkan isi hati kami Tuhan. Mampukan kami, supaya komitmen yang kami lakukan saat ini bisa kami lakukannya dengan baik. Bapak. Kami mau hidup kudus, supaya Roh-Mu bekerja dalam kehidupan kami. Karena tanpa kekudusan, Roh-Mu gak bisa bekerja. Mampukan kami,
supaya kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang penuh kuasa, anak-anak-Mu yang penuh dengan Roh Kudus, sehingga kemanapun kami melangkah seperti Elia, ia tidak pernah khawatir akan keadaan. Masalah boleh datang, kerusuhan boleh datang, tapi jika Roh Tuhan bersama dengan kami, jika Engkau bisa menjaga dan memelihara Elia, Engkau juga pasti bisa melakukan buat kami semua. Terima kasih Bapa Surgawi. Mari saudara kita berdiri, kita bangkit, kita angkat kedua tangan kita. Kita terima berkat Tuhan. Dan Tuhan Yesus yang Engkau sembah sangat mengasihi Engkau. Ia rela hidup miskin menderita, bahkan mati di kayu salib karena kasih besar dalam hidupmu. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah studimu, diberkatilah keluar dan masukmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah kesehatanmu, dan diberkati juga sistem imunmu semakin kuat melawan virus, bakteri, dan kanker yang ada. Karena Tuhan Yesus yang Kau sembah memberkati Kau berkelimpahan, Ia memberikan Roh Kudus dalam perjalanan hidupmu, hingga pada saat Engkau duduk lebih tinggi daripada yang lain. Pada saat Engkau berdiri lebih tinggi daripada yang lain. Itu bukan karena kekuatanmu, itu bukan karena kepintaranmu, dan itu juga bukan karena keuanganmu. Itu semua karena Bapamu di surga yang memelihara hidupmu. Kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus dan penyertaan Allah Roh Kudus menyertaimu hingga akhir zaman. Dan turunlah berkat yang dahsyat di dalam nama yang dahsyat, itu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita semua terima berkat, katakan amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, Tuhan kita ajaib, ajaib Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Katakan Dia ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Beri sorak-sorai bagi Dia. Selama-lamanya Dia Tuhan yang ajaib, Tuhan yang berkuasa. Namanya Yesus, Yesus selamanya Dia